Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di hari Senin kemarin ya. Dari hari ini masih di tematik 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu apakah teman-teman pernah melihat hewan-hewan yang ada di sekitar kita? Contohnya seperti siput dan kelinci. Perbedaan apa sajakah yang teman-teman temukan dari kedua hewan tersebut? Ya, betul sekali. Pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Nah, bagaimana dengan siput? Siput tidak termasuk hewan vertebrata, tetapi termasuk hewan avertebrata. Berikut adalah ciri alat gerak hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh seperti kepala, leher, dan badan, memiliki alat pencernaan yang memanjang, dan memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Hewan avertebrata atau bisa disebut juga dengan hewan invertebrata yaitu tidak memiliki tulang belakang, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, dan memiliki bentuk tubuh simetri radial. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan tabel perbedaan kelinci dan siput. Kelinci termasuk ke dalam hewan vertebrata. Organ gerak kelinci yaitu kaki. Cara gerak kelinci melompat. Bentuk organ gerak kelinci sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Kecepatan gerak kelinci yaitu sangat cepat. Nah, sekarang kita lihat tabel siput. Siput termasuk ke dalam hewan avertebrata. Organ gerak siput yaitu dengan perut. Cara gerak siput melata. Bentuk organ gerak siput perut lebar, pipi, dan memiliki banyak kelenjar penghasil lendir. Kecepatan gerak siput itu sangat lambat, berbeda dengan kelinci. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan vertebrata dan avertebrata. Silakan teman-teman simak kembali ya. Teman, silakan perhatikan kedua hewan berikut ini. Hewan yang pertama, ular. Ular termasuk hewan vertebrata. Mengapa disebut hewan vertebrata? Karena ular mempunyai tulang belakang. Hewan yang mempunyai tulang belakang disebut dengan hewan vertebrata. Nah, selanjutnya yaitu cacing. Cacing di sini termasuk ke dalam hewan avertebrata. Kenapa ya cacing dinamakan hewan avertebrata? Karena cacing tidak memiliki tulang belakang. Selanjutnya adalah ikan. Ikan termasuk ke hewan vertebrata. Mengapa disebut hewan vertebrata? Karena ikan memiliki tulang belakang. Selanjutnya adalah ubur-ubur. Ubur-ubur di sini termasuk ke hewan avertebrata. Mengapa disebut hewan avertebrata? Karena ubur-ubur tidak memiliki tulang belakang. Selanjutnya adalah kambing. Kambing memiliki tulang belakang. Maka kambing dinamakan hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Selanjutnya adalah bintang laut. Bintang laut tidak memiliki tulang belakang, maka bintang laut dinamakan hewan avertebrata karena tidak memiliki tulang belakang. Selanjutnya burung.
burung memiliki tulang belakang, maka burung dinamakan hewan vertebrata. Karena burung memiliki tulang belakang. Siput tidak memiliki tulang belakang, maka siput dinamakan hewan avertebrata. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata yaitu yang pertama, susunan sarafnya berada di perut. Kedua, memiliki rangka luar. Ketiga, otaknya tidak terlindung oleh rangka. Selain itu, siput mempunyai organ gerak di perut. Otot-otot di perutnya berfungsi mengangkat dan menggerakkan tubuh siput ke depan. Perut siput berbentuk pipih dan lebar dan memiliki banyak kelenjar lendir. Lendir berguna untuk melindungi tubuhnya dan mempermudah bergerak. Agar teman-teman mudah memahaminya, yuk kita simak contoh hewan vertebrata dan peta konsep hewan avertebrata. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya teman-teman. Pembahasan berikutnya yaitu membuat gambar ilustrasi cerita. Pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, teman-teman harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasinya. Nah, di sini ada beberapa contoh corak gambar cerita atau bisa disebut dengan ilustrasi. Yang pertama adalah realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya adalah lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh. Silahkan dilihat ya teman-teman. Kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Ketiga, yaitu kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh hewan atau manusia. Yang terakhir adalah dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, tetapi tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Baik teman-teman, pembahasan hari ini dicukupkan sampai di sini. Apakah teman-teman dapat memahaminya? Jika sudah paham, kita lanjut ke tugas ya teman-teman. Tugasnya adalah membuat model sederhana hewan avertebrata atau vertebrata. Ini Bunda berikan satu contoh membuat hewan avertebrata dari bahan plastisin. Teman-teman siapkan 2 buah plastisin yang berbeda warna ya. Langkah yang pertama, buat bentuk memanjang sebagai cangkang siput. Langkah kedua, gulung plastisin yang sudah dibentuk. Langkah ketiga, buat perut siput dengan plastisin yang berbeda warna. Langkah keempat, buat kepala siput. Caranya, bentuk bulatan kecil, lalu ditempelkan ke ujung perut plastisin. Selanjutnya, buat mata siput dan antenanya. Selanjutnya, tempel cangkang siput dengan perut siput. Dan yang terakhir, tempelkan mata dan antena pada kepala siput. Nah, sudah jadi. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.